Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi untuk kuliah pengembangan wilayah agribisnis. Pada sesi keempat ini kita akan bahas tentang strategi pengembangan kawasan agribisnis agroindustri. Kita mulai dulu dengan bagaimana kebijakan pemerintah kita saat ini. Katakanlah 5 tahun terakhir ini, ya, yang dikenal dengan revitalisasi pertanian. Ya. Ada 6 fokus dalam revitalisasi pertanian yang masih dijalankan saat ini. Yang pertama adalah ekstensifikasi dan intensifikasi. Jadi kita sampai saat ini juga tidak meninggalkan ekstensifikasi. Bahkan sejak pemerintahan periode presiden yang ke-7 ini, Presiden Jokowi, kita sudah melihat bagaimana kenyataan bahwa kebijakan pemerintah untuk ekstensifikasi terutama pangan, ya, sudah mulai digerakkan kembali. Kebijakan untuk membangun sejumlah waduk-waduk untuk bisa meningkatkan luas lahan pangan menjadi target. Dan satu lagi, intensifikasi. Bagaimana lahan yang sudah ada lebih diintensifkan untuk bisa menghasilkan produksi yang lebih tinggi, baik dari segi jumlah maupun dari segi kualitas. Jadi 2 hal, ekstensifikasi, perluasan areal tanam, intensifikasi, meningkatkan produktivitas lahan yang sudah ada. Itu kebijakan. Yang kedua, efisiensi dalam usaha pertanian. Efisiensi maksudnya adalah bagaimana setiap usaha yang dikerjakan efisien, baik secara teknis maupun secara ekonomis atau finansial. Secara teknis, efisien artinya teknologi yang digunakan merupakan teknologi yang lebih hemat tenaga kerja, hemat waktu, ya, yang sebagai indikator yang akan mempengaruhi biaya produksi, sehingga bisa meningkatkan keuntungan yang lebih besar. Efisien secara teknis, ya, akhirnya bisa meningkatkan efisien secara ekonomis, menghasilkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkannya. Yang ketiga, mempertimbangkan kelestarian sumber daya pertanian. Jadi bertani harus lebih konservatif. Kita bicara tentang teknologi usaha tani pertanian untuk lebih efisien secara teknis, tetapi juga harus tidak merusak lingkungan. Misalnya, yang disinyalir oleh para ahli-ahli teknologi pertanian, penggunaan pupuk kimia memang bisa meningkatkan produksi pertanian. Biayanya menjadi lebih murah dengan penggunaan pestisida dan sebagainya. Tetapi ternyata penggunaan teknologi tersebut merupakan teknologi yang tidak ramah lingkungan. Nah, jadi 2 hal ini. Efisiensi teknis dan ekonomis bisa ditingkatkan, tapi kelestarian sumber daya alam jangan diabaikan. Nah, ini yang historis tentang sustainable agriculture. Tidak hanya bicara pada tingkat ekonomis, tapi juga bicara pada tingkat keberlanjutan sumber daya alam itu sendiri. Jadi usaha-usaha yang atau teknologi-teknologi pertanian yang tidak ramah lingkungan harusnya dihindari. Nah, itu yang revitalisasi pertanian. Yang ketiga. Yang keempat, pengembangan pasar. Isu pasar merupakan isu yang paling menarik, baik dari aspek mikro maupun makro. Makronya di mana? Misalnya kita bicara tentang produk-produk impor yang banyak masuk ke dalam negeri. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam pasar produk impor sehingga tidak mempengaruhi produk lokal. Bagaimana sistem pemasarannya? Apakah memerlukan kebijakan makro pembatasan impor melalui kuota atau melalui pajak-pajak impor dan sebagainya. Nah, untuk di dalam negeri sendiri pengembangan pasar pertanian, hasil pertanian harus lebih ditingkatkan melalui promosi untuk bisa dikirim ke ekspor, diversifikasi produk, kualitasnya menjadi lebih menarik, ya kan, baik dari segi pengepakan maupun dari segi value added produknya.
kemitraan dengan konsumen, baik dalam maupun dalam negeri, penerapan standar mutu yang lebih baik, prasarana pemasarannya juga harus lebih ditingkatkan, lembaga informasi pasarnya. Pada periode atau pada era digital saat ini, pengembangan pasar hasil pertanian mulai bergerak ke arah sistem perdagangan online atau pemasaran online. Nah, bagaimana ini bisa menjadi bagian untuk peningkatan hasil-hasil pertanian dan juga peningkatan pendapatan stakeholder petani terutama. Yang kelima adalah penguatan kelembagaan pertanian sendiri. Ya kan? Nah, petani harus pada ruang kebijakan kelembagaan yang jelas. Kalau petani dibiarkan berkompetisi, petani kecil berkompetisi dengan pengusaha pertanian besar, tentu akan merugikan pihak petani. Atau petani bersaing dengan pedagang, atau dalam sistem pasar yang monopsoni, oligopsoni. Nah, ini membutuhkan penguatan kelembagaan petani. Bagaimana koperasi kah namanya atau bentuk-bentuk kelembagaan pertanian lainnya perlu dipikirkan dan dikembangkan untuk bisa meningkatkan sasaran pertanian ini, mencapai sasaran pertanian ini. Yang keenam adalah pengembangan nilai tambah hasil pertanian itu sendiri. Bagaimana produk pertanian yang masuk pasar tidak lagi bersifat raw material, tapi sudah pada second level, sampai kepada level agroindustri yang baru. Ya, ini kebijakan agroindustri menjadi tantangan dalam revitalisasi pertanian. Topik yang kedua kita bahas bahwa ada tiga track dalam pembangunan pertanian. Ya. Yang pertama, tantangan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi. Nah, ini berarti kita bicara makro, bagaimana investasi di pertanian bisa terus meningkat dan sehingga produk-produk pertanian bisa sampai kepada ekspor. Yang kedua, pengembangan pertanian juga harus menyentuh goal pengentasan kemiskinan. Sehingga revitalisasi pertanian ini tidak bicara tentang makro devisa negara saja, tapi kita juga bisa langsung bagaimana pengembangan pertanian bermanfaat langsung atau berimbas langsung kepada sebagian besar aktor pertanian di level petani. Bagaimana revitalisasi pertanian menyentuh tujuan pengentasan kemiskinan. Dan yang ketiga, pengembangan pertanian harus menciptakan lapangan kerja baru. Ya, ini hanya bisa dilakukan melalui program ekstensifikasi dan intensifikasi serta menumbuhkan agroindustri. Pertanian tidak lagi hanya menyediakan raw material, tapi juga mengarah kepada agroindustri baru. Kenapa ini perlu dilakukan? Argumentasinya di mana? Kenapa revitalisasi perlu dilakukan? Pertanian dilakukan. Ada 7 argumen kenapa kita harus memikirkan revitalisasi pertanian yang berkarakter pengembangan kawasan ini. Argumen pertama, pertanian tidak lagi atau tidak hanya urusan bercocok tanam, memelihara ikan atau menangkap ikan. Kita tidak lagi bicara tentang pertanian-pertanian subsisten, petani itu bekerja kotor, dicocok tanam, melihara, tapi lebih luas dari itu. Pertanian yang merupakan way of life bagi sebagian besar masyarakat. Jadi kenapa kita revitalisasi pertanian? Karena pertanian ini menyentuh sebagian besar masyarakat. Artinya apa? Mungkin 60-70% penduduk Indonesia itu adalah petani, orang di sektor produksi pertanian. Nah, itu makanya kita perlu merevitalisasi pertanian karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, karena pertanian merupakan pemasok sandang, pangan, dan papan. Jadi kebutuhan pokok manusia, sandang, pangan, dan papan itu adalah dari pertanian dalam arti luas. Makanya harus direvitalisasi. Yang keempat, pertanian sebagai konservasi pelestarian lingkungan alam. Dengan pertanian ini, alam menjadi lebih lestari. Itu argumennya. Yang ketiga, pertanian juga penghasil biofarmaka, menghasilkan tanaman obat. Pertanian juga sebagai penghasil energi, biodiesel. Pertanian juga sebagai penyedia jasa amenitis, agrowisata. 7 argumen ini, bahwa
Pertanian tidak lagi sebagai usaha cocok tanam. Pertanian sudah menyentuh ke banyak hal. Makanya harus direvitalisasi. Ya. Ini salah satu gambaran saja bagaimana kawasan-kawasan pertanian dikembangkan. Ya, gambaran. Ada industri hortikultur, ada industri buah-buahan, juga ada perikanan, dan sebagainya. Kita lewatkan ini. Ya. Hipotesisnya, bagaimana mengembangkan kawasan? Apa faktor yang perlu dipertimbangkan? Bagaimana hubungan faktor-faktor yang harus dirancang di dalam pengembangan kawasan? Dari sejumlah bahan bacaan yang bisa kita baca, setidaknya menyentuh 7 hal. Tapi 7 hal itu berhubungannya bisa dilihat seperti ini. Membangun kawasan, sentra agribisnis, sentra agroindustri, adalah melakukan klasterisasi. Ya. Klaster, artinya apa? Kalau kita bicara kompleks klaster, di situ ada yang kecil, ada yang menengah, ada yang besar. Jadi kawasan itu adalah sekumpulan bentuk-bentuk usaha mulai dari hulu ke hilir. Kalau kita bicara pisang misalnya, daerah unggulan kawasan sentra pisang, harusnya kawasan sentra pisang ini adalah sekumpulan klaster usaha, mulai dari petani pisangnya sampai ke hilir agroindustri pisang yang bisa masuk pasar dengan level value added yang tingkatannya mungkin cukup banyak. Termasuk pedagangnya, termasuk banknya, termasuk banyak hal. Jadi pengembangan kawasan agribisnis pisang menyangkut sejumlah bentuk usaha atau kita katakan klaster usaha. Dan klaster usaha itu bisa berkembang tergantung dari 6 aspek. Prasarananya, infrastruktur pengembangan klasternya, kelembagaan yang bisa mendukung klaster ini bisa bekerja sama satu sama lainnya, modal yang bisa mendukung pergerakan seluruh klaster, sistem informasi yang membina bagaimana hubungan klaster antar bagian di klaster ini menjadi efektif, ilmu pengetahuan dan teknologi pada semua aspek, mulai dari aspek produksi di tingkat petani sampai industri hilirnya atau lain-lainnya yang mungkin bisa. Jadi pengembangan kawasan sentra pertanian adalah mengembangkan klaster usaha dari satu komoditi atau lebih. Ya. Pertanian, sentra pisang, sentra jagung, atau sentra hortikultur yang terdiri dari beberapa jenis hortikultur, atau sentra kebun, atau sentra ternak, atau sentra ikan. Jadi ada klaster. Jadi kalau kita bicara sentra ikan tidak cuma sekelompok nelayan saja, tapi ada koperasi ikannya, ada pedagangnya, ada industri pengolahan, ada industri storage-nya, dan sebagainya. Karena seperti itu. Dan itu harus menyangkut setidaknya 5 hal ini untuk bisa mengembangkan. Tambah lainnya sesuai dengan temuan-temuan di daerah masing-masing. Filosofinya harus berbasis kemasyarakatan. Jadi pendekatan pengembangan hubungan hulu hilir